Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di Media Ilusi. Bagaimana kabarnya hari ini guys? Semoga semua sehat selalu dan lancar rezekinya ya. Sebelumnya, kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada kalian semua, para subscriber dan penonton setia dimanapun kalian berada. Karena berkat kalian semualah, channel Media Ilusi ini bisa berkembang. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk segera klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya agar setiap kami mengupload video terbaru dan terupdate, maka kalian tidak akan pernah ketinggalan. Nah guys, kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari subscriber setia kami, yaitu dari saudara RA Official yang telah menanyakan dan menginginkan materi tentang apa itu P-Network, gimana profil sang pencipta P-Network, utilitas P-Network, dan lain-lain. Hal-hal sederhana ini kadang memang sangat dibutuhkan untuk para member baru P-Network yang masih awam pengetahuan tentang P-Network. Dan juga penting bagi kalian yang ingin mengajak member baru untuk daftar P-Network, tapi kalian juga masih bingung bagaimana caranya menjelaskan tentang P-Network. Nah, video ini sangat cocok untuk kalian yang dengan kondisi seperti itu. Jadi, kalian tidak perlu repot-repot menjelaskan dan hanya memberikan atau share video ini kepada calon-calon pionir baru ya. Oke, tidak usah berpanjang lebar lagi. Yuk, kita langsung ke videonya. Edukasi cara mengenal P-Network bagi masyarakat yang masih awam. Apa itu P-Network? Pastinya kamu akan bertanya hal tersebut ketika kamu baru mendengarnya. Bagi para suhu yang sudah lama main kripto, pasti sudah tahu dengan istilah tersebut. Namun, sangatlah wajar jika sebagian dari kamu tidak mengetahui apa itu P-Network dan bagaimana cara kerjanya. Hal ini karena jaringan Pi sedikit berbeda. Seperti yang sudah kita ketahui, P-Network adalah cryptocurrency yang menawarkan konsep penambangan. Namun, tidak seperti cryptocurrency lainnya, cryptocurrency jaringan Pi tidak diperdagangkan secara gratis. Jadi, ada kontribusi yang harus kita lakukan sehingga kita mendapatkan koin Pi, yaitu dengan menekan tombol atau klik petir satu kali selama 24 jam. P-Network merupakan sebuah proyek mata uang digital jangka panjang yang memberi kesempatan bagi para pegiat aset kripto untuk melakukan mining dengan mudah, bahkan melalui smartphone sekalipun. Proyek ini diinisiasi oleh sekelompok alumni Universitas Stanford pada 14 Maret 2019 yang tujuan awalnya adalah untuk membuat mining bisa dilakukan di smartphone. Berangkat dari permasalahan di mana masih sulitnya akses menuju dunia aset kripto, termasuk kegiatan mining yang cenderung eksklusif, akhirnya P-Network dibentuk untuk membawa aset kripto ke seluruh lapisan masyarakat dan bertujuan untuk menyediakan platform aset kripto yang mudah dioperasikan oleh masyarakat awam, disertai dengan ekosistem keuangan yang peer-to-peer. Apa sih yang membedakan P-Network dengan kripto lain? Dunia cryptocurrency dikemparkan dengan sepak terjang P-Network, ciptaan Nicholas Kokalis dan Cheng Diofan. Dengan jargon cryptocurrency ramah lingkungan dan bisa ditambang hanya dengan menggunakan handphone. Berbeda dengan cryptocurrency sebelumnya, tawaran Nicholas Kokalis dengan core timnya bahwa P-Network adalah cryptocurrency yang ramah lingkungan karena tidak memerlukan daya energi yang besar pada proses penambangannya. Ini adalah sebuah revolusi di bidang uang digital. Berbeda dengan kripto lain seperti Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, dan lain-lain, kripto tersebut tidak bisa ditambang melalui handphone layaknya P-Network. Lalu dengan apa kripto tersebut ditambang?
Kripto-kripto tersebut di atas hanya bisa ditambang dengan komputer dengan spek yang tinggi atau dengan superkomputer dan banyak menghabiskan energi listrik. Dari segi kegunaannya juga banyak berbeda, yaitu jika P-Network digunakan sebagai alat barter seperti yang sekarang sedang digunakan sesama pioneer, yaitu P2P, digunakan untuk pembelian barang-barang di marketplace P-Network seperti P-Chain Mall, Tokopedia, P-Barter Mall, dan lain-lain. Sedangkan kripto konvensional hanya bisa sebagai kripto aset. Dari beberapa hal tersebut, sudah bisa kita ketahui bersama bahwa koin P-Network banyak keunggulannya dibandingkan dengan kripto lainnya. Nah, sekarang apakah sudah sedikit paham tentang keberadaan P-Network dengan koin lain? Dengan berbagai kecanggihan P-Network tersebut, tidaklah lengkap kalau kita tidak tahu siapa sebenarnya penciptanya. Mari kita bahas satu persatu. Pencipta P-Network. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa P-Network diciptakan oleh seorang doktor dari Universitas Stanford yang bernama Dr. Nicholas Kokalis. Dr. Nicholas Kokalis adalah lulusan pasca doktoral di bidang ilmu komputer di Universitas Stanford. Ia melakukan penelitian dalam komputasi sosial dan saat ini mengajar kursus merancang aplikasi terdesentralisasi blockchain. Di awal PhD-nya, dia menciptakan kerangka kerja untuk menyederhanakan pemrograman pada sistem terdistribusi yang toleran terhadap kesalahan. Adapun prestasi Nicholas Kokalis adalah ia menerima penghargaan Facebook Foundation pada tahun 2009. Dia adalah anggota tim pendiri StartX, komunitas pengusaha nirlaba dan pedal gas untuk anggota Stanford Alliance, di mana ia menjabat sebagai Chief Technology Officer dari 2010 hingga 2018 dan masih banyak lagi tentunya. Di beranda jaringan Pi, Nicholas Kokalis menyatakan hal sebagai berikut. Saya sangat percaya pada potensi teknis, keuangan, dan sosial dari cryptocurrency, tetapi kecewa dengan keterbatasan saat ini. Saya berkomitmen untuk membawa kekuatan blockchain ke banyak orang dengan meningkatkan pengalaman dan membangun nilai untuk semua orang. Saya mengerjakan proyek ini dengan filosofi pulau yang berpusat pada pengguna, membalikkan pengembangan blockchain baru, luncurkan dalam beta, undang anggota ke jaringan, ulangi protokol dengan anggota tersebut, dan desentralisasikan desain hasil P-Network, cryptocurrency baru dan jaringan peer-to-peer yang saat ini beroperasi di lebih dari 150 negara dan diperkenalkan dalam 32 bahasa. Pencipta P-Network yang kedua adalah istri dari Dr. Nicholas Kokalis yang bernama Cheng Diofan. Cheng Diofan adalah lulusan Stanford PhD dalam antropologi komputasi, memanfaatkan komputasi sosial untuk membuka potensi manusia dalam skala global. Ia juga mendirikan startup yang membangun platform produktivitas email yang menskalakan percakapan dengan crowdsourcing. Baginya, hal yang menarik tentang teknologi blockchain adalah penggabungan desentralisasi dengan instrumen ekonomi. Harapannya untuk Pi adalah pembentukan ekonomi inklusif bagi warga dunia untuk melepaskan dan menangkap nilai mereka sendiri, dan pada gilirannya menciptakan nilai bagi masyarakat dan dunia. Teknologi yang digunakan dalam P-Network sama halnya dengan kripto lainnya, yaitu teknologi blockchain. Tetapi ada perbedaan perlakuan, seperti cara miningnya.
Sebagian dari Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana cara mining melalui smartphone yang dijalankan oleh Pi-network? Jawabannya adalah nodes yang terdapat dalam Pi-network menggunakan algoritma konsensus yang berbasis Stellar Consensus Protocol atau SCP yang merupakan pengembangan dari algoritma Federated Byzantine Agreement atau FBA. Nah, SCP inilah yang membedakan proses mining aset kripto satu ini dengan jaringan lainnya. Mengutip white paper Pi-network, terdapat 4 peran yang bisa dimiliki oleh para miners. Masing-masing peran memiliki kepentingannya tersendiri bagi berjalannya jaringan dan berkesempatan untuk mendapatkan reward berupa Bitcoin selama aktif berpartisipasi dalam jaringan. Keempat peran tersebut diantaranya adalah yang pertama, pionir. Dengan peran pionir, Anda bisa menggunakan aplikasi Pi-network di smartphone yang selalu melakukan verifikasi atas kehadiran Anda setiap kali membuka aplikasi tersebut, yaitu dengan 1 kali klik petir dalam 24 jam. Yang kedua, kontributor. Para kontributor Pi-network adalah pengguna aplikasi yang secara rutin memberikan daftar dan rekomendasi siapa saja pionir yang bisa dipercaya. Peran ini juga cukup penting, sebab sebagai upaya dalam meningkatkan kepercayaan dan keamanan jaringan. Yang ketiga, ambasador. Seperti namanya, peran ambasador berarti para pengguna aplikasi yang mengajak atau membawa pengguna lain untuk bergabung dan ikut serta dalam Pi-network. Yang keempat, node. Peran terakhir yang tersedia di Pi-network adalah peran yang memiliki sifat paling krusial, yaitu node. Peran node dipegang oleh seseorang yang merupakan pionir, kontributor, juga pengguna aktif Pi-network, baik di smartphone maupun perangkat komputer. Dengan aplikasi di perangkat komputer yang masih dalam tahap pengembangan, yang lebih dikenal dengan nama Pi-wallet dan Pi-browser, node bisa melakukan penilaian terhadap daftar dan rekomendasi yang diberikan oleh kontributor. Serupa dengan konsep mining pada umumnya, kegiatan mining di Pi-network juga bertujuan untuk memvalidasi suatu transaksi yang terjadi di dalam jaringan. Tiap transaksi yang terjadi ini kemudian akan diproses oleh pionir dengan cara membuka aplikasinya di smartphone dan melakukan verifikasi. Saat proses itu berlangsung, aplikasi akan terhubung dengan node untuk memastikan apakah transaksi sudah tercatat dan mendapatkan blok serta hash rate di jaringan. Nantinya, node pada SCP melakukan validasi dan pencatatan transaksi yang terjadi di jaringan dengan menjamin node yang lainnya. Nantinya, tiap node tersebut membangun sebuah irisan yang di dalamnya terdapat beberapa node lain yang terpercaya dan terdapat jumlah minimal node yang berkumpul. Jika jumlah minimal node sudah terpenuhi, maka transaksi bisa diterima atau dinyatakan valid. Underlying dan nilai intrinsik. Salah satu hal yang sering didebatkan oleh banyak pakar terkait keberadaan kripto adalah tidak adanya underlying asset yang jelas. Namun, apa itu underlying asset dan benarkah kripto tidak memilikinya? Underlying asset memiliki nilai yang dapat menentukan nilai aset lain. Misalnya, rupiah India didukung oleh cadangan emas, logam mulia pemerintah, forex, dan lain-lain. Dalam hal ini, logam adalah dasar untuk rupiah. Demikian pula nilai dolar AS, mata uang cadangan dunia yang terkait dengan emas. Sedangkan
Nilai intrinsik adalah nilai yang dirasakan atau nilai sebenarnya dari suatu aset tanpa didasari oleh aset lainnya. Nilai intrinsik ditentukan oleh kasus penggunaan dan bagaimana penggunaannya memaknai dan memberikan nilai terhadap sesuatu yang ia gunakan. Contohnya, emas memiliki beberapa sifat unik yang tak tergantikan dan tidak dapat disalin oleh logam lain. Berdasarkan sifat intrinsik, orang telah menetapkan nilai untuk emas. Hal ini juga berlaku pada Bitcoin, yang harganya ditentukan berdasarkan sifat-sifat kelangkaan, kasus penggunaan, adopsi, dan hukum permintaan serta penawaran. Sebagian besar cryptocurrency yang berjalan di blockchain tidak memiliki aset dasar yang dapat membantu menentukan penilaiannya. Namun, beberapa ahli merasa bahwa beberapa dari mereka yang memiliki kasus penggunaan memiliki nilai intrinsik. Bitcoin adalah pembayaran dan jaringan pembayaran seperti Visa. Bitcoin benar-benar terdesentralisasi. Tidak ada individu atau entitas yang mengaturnya. Ia menggunakan mekanisme bukti kerja untuk mencapai konsensus. Blockchain tidak dapat diubah, yang berarti data tidak dapat diubah. Juga, ini tahan sensor, yang berarti tidak dapat dihentikan. Kata Kashif Raza, pendiri Bitcoin, platform online yang berfokus pada kesadaran kripto. Edul Patel, salah satu pendiri Mudrex, platform investasi kripto berbasis algoritma global, mengatakan, cryptocurrency pasti memiliki beberapa kasus penggunaan yang membuatnya berharga. Misalnya, dengan DeFi, seseorang dapat memperoleh akses ke pinjaman dalam waktu yang sangat singkat melalui metode tradisional. Ini hanyalah salah satu dari beberapa kasus penggunaan cryptocurrency. Dari penjelasan di atas, memang aset kripto tidak memiliki underlying asset layaknya saham atau indeks. Kondisi ini membuat aset kripto masih memiliki sentimen negatif. Meski begitu, aset kripto tetap memiliki nilai intrinsik karena kasus penggunaan dan penggunanya menghargai aset kripto. Jadi, P-Network sangat mempunyai nilai intrinsik yang tinggi, dan itu layak untuk diperhitungkan, apalagi dengan teknologi blockchain, V3, Web 3.0, dan jumlah komunitas pengguna terbanyak di dunia, jumlah vendor yang sekelas internasional, dan utility yang sangat bermanfaat. Itu lebih dari sekedar underlying. Utilitas dan manfaatnya untuk aset kripto. Dalam ilmu ekonomi, ada sebuah konsep yang penting untuk diketahui, yang bernama utilitas. Menurut Investopedia, definisi utilitas dalam ilmu ekonomi diturunkan dari konsep kegunaan. Utilitas disebut sebagai nilai untuk sebuah aset yang mengacu pada manfaat, kegunaan, atau kepuasan yang diperoleh pelanggan dari layanan atau produk yang mereka gunakan. Namun, apabila mayoritas orang memberikan nilai tinggi pada utilitas tertentu, bisa disimpulkan bahwa secara umum aset itu memiliki daya tarik yang bagus. Untuk meningkatkan utilitas, sebuah proyek blockchain dan kripto harus memiliki fungsi, manfaat, dan kegunaan bagi para pemiliknya. Kripto dapat memberikan utilitas yang tinggi dengan layanan yang mereka berikan, misalnya Ethereum. Aset kripto aslinya Ethereum memiliki harga yang cukup tinggi karena blockchain Ethereum digunakan di banyak proyek dan memicu gelombang altcoin yang ada di industri. Kemudian Bitcoin. Aset ini memiliki adopsi yang semakin luas dan diterima secara ramah di berbagai negara. Selain Ethereum dan Bitcoin, masih banyak kripto lain yang menyajikan berbagai kegunaan dan manfaat. Karena itu,
Kamu harus menghindari membeli kripto yang tidak ada manfaatnya, sebab seringkali kripto dengan utilitas rendah tidak bertahan lama dan harganya pun cenderung stagnan bahkan turun. Nah, sekarang bagaimana dengan utilitas yang ada di P-Network? Dengan melihat banyaknya utilitas di P-Network, antara lain Marketplace, P-Chain Mall, P2Go, P-Barter Mall, P-Game, P-Webinar, P-Care, dan lain-lain, vendor besar internasional, Web3, dan lain-lain, maka sudah dipastikan bahwa utilitas P-Network adalah yang paling bagus di antara kripto lainnya. Dan hal ini tidak bisa dibantah lagi. Nah, itulah guys pembahasan tentang apa itu P-Network, siapa pencipta P-Network, apa saja utilitas P-Network, dan lain-lainnya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua. Jika ada hal-hal yang masih perlu kita perbincangkan dan kita diskusikan, jangan lupa untuk drop komen di bawah. Jangan lupa untuk selalu menunggu video-video kita selanjutnya. Segitu dulu untuk kali ini. See you on the next video and bye-bye.